أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas tentang perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi. Bagi Sobat Pulsa yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Ya, selanjutnya akan kita bahas perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Ya, Sobat Pulsa, inilah tabel perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi ya. Ya, kita lihat yang pertama. Poin yang pertama di sini, untuk larutan bersifat homogen, tidak dapat dibedakan. Yang saya contohkan tadi adalah air garam. Ketika air dan garam dicampur, maka menjadi air garam. Ketika air garam dicek dengan mata telanjang, itu tidak bisa. Dengan mikroskop ultra pun tetap tidak bisa, karena dia menyatu atau homo ya, atau ya satu artinya, menyatu, tidak bisa dibedakan. Sedangkan untuk koloid ya, koloid yang tadi saya contohkan adalah es krim, ada lagi lem, terus air kanji dan seterusnya. Itu agak keruh ya. Ini tampak homogen. Artinya dia seperti menyatu. Tetapi dengan mikroskop ultra itu bisa dibedakan ya dari bias cahayanya. Sedangkan untuk suspensi, nah, saya contohkan tadi air kopi ya. Suspensi itu air kopi. Itu memisah ketika terjadi peristiwa gravitasi air dan kopi, maka kopinya akan mengendap sehingga antara air dan kopi itu memisah. Jadi mudah dibedakan atau heterogen. Ya. Dengan mata telanjang pun bisa ya, tidak harus dengan mikroskop ultra. Kemudian poin yang lain. Di sini larutan jernih ya. Air garam, air laut, air gula itu jernih ya ketika bercampur. Tampak jernih. Kemudian di sini koloid itu keruh atau tidak jernih. Sedangkan suspensi di sini tetap tidak jernih. Malah ini gelap ya, terhadap cahaya itu gelap, tidak tembus cahaya. Ya. Misalkan air kopi ketika diaduk, maka kita senter tidak tembus cahaya. Kemudian untuk fase. Karena homogen, maka menyatu menjadi satu fase. Sedangkan untuk koloid di sini adalah dua fase. Sebenarnya ini adalah dua fase ya, bisa dibedakan, tapi dengan mikroskop ultra. Untuk dengan mata telanjang nggak bisa karena tampak homogen. Sedangkan suspensi jelas sekali ini ya, dengan mata telanjang itu ketika kopi mengendap, maka endapan kopi dan air sebagai pelarut bisa dibedakan sehingga dua fase terlihat jelas dengan mata telanjang. Lanjut. Untuk larutan tidak dapat disaring. Kita menyaring air laut untuk memisahkan air dan garam nggak bisa. Kalau kita mau membuat garam, itu ya harus proses pemanasan ya. Airnya disuruh menguap terlebih dahulu. Jadi, untuk larutan tidak dapat disaring. Sedangkan koloid dapat disaring dengan penyaring ultra. Jadi, es krim atau air kanji atau lain-lain ya, itu bisa disaring dengan penyaring ultra. Karena ada dua fase di situ dan partikelnya berbeda ya. Kita lihat di sini untuk suspensi dapat disaring dengan kertas biasa bisa, dengan kertas saring ultra bisa. Ya. Misalkan air kopi kita saring, bisa, masih bisa karena ada butiran kopi yang besar-besar ya. Seperti itu. Dan kalaupun butiran kopinya agak kecil, itu biasanya mengendap. Tetap antara molekul air dan molekul kopi tetap lebih besar
molekul kopi dan akan tertarik oleh gaya gravitasi ke bawah. Jadi mudah mengendap. Hingga dapat disaring dengan kertas penyaring ultra maupun penyaring biasa. Kemudian selanjutnya untuk larutan di sini tidak memisah alias stabil. Air laut ya tetap asin ya. Ada air dan garam di situ. Tidak misah, relatif stabil ya, kecuali terhadap pemanasan ya, perlakuan pemanasan ya. Itu baru memisah. Tapi kalau kita biarkan saja itu tetap stabil. Larutan alkohol, air gula, air infus itu tetap disebut larutan, tidak memisah ya. Stabil. Koloid umumnya stabil. Nah, ini kestabilannya tergantung dari jenis koloidnya ya, karena koloid itu banyak sekali macamnya. Ada 8 macam koloid yang akan kita bahas nanti ya di video selanjutnya. Umumnya stabil lah. Stabilan ini misalkan contoh es krim. Es krim itu tahannya berapa sih? Nah, tergantung jenis dari koloidnya. Apakah dia mau memisah partikel-partikelnya? Bisa. Dengan jarak tertentu, misalkan sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Seperti itu ya untuk koloid dari kestabilannya. Sedangkan suspensi di sini jelas tidak stabil karena antara pelarut dan terlarutnya, dispersi dan pendispersinya itu tidak stabil, mudah memisah. Kayak tadi air kopi, kopinya mengendap, airnya terpisah, sehingga mudah dibedakan. Kemudian dari segi ukuran, untuk larutan itu partikel yang paling kecil ya disebut larutan. Ini lebih kecil dari 10⁻⁷. Saya ulangi, untuk diameter partikel larutan ini adalah 10⁻⁷ cm ya, kecil sekali. Sedangkan koloid itu di atasnya partikel larutan, berarti lebih besar, dari 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ ya. Kemudian untuk suspensi diameternya 10⁻⁵ ke atas, berarti besar ini ya, di atas 10⁻⁵. Jadi larutan adalah partikel yang paling kecil, koloid itu di tengah-tengahnya, sedangkan untuk suspensi partikelnya paling besar. Seperti itu ya. Ya, demikian pembahasan kali ini untuk perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Seperti itu. Oke, sobat pulsa, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.